Hai semuanya, Sawadee Krab. Selamat datang kembali di segmen analisa kasus penembakan yang terjadi di kediaman Kadif Propam Polri sampai sekarang masih terus bergulir. Sebenarnya ada beberapa kemajuan yang aku melihat diambil oleh pihak Polri dan cukup memuaskan masyarakat Indonesia, walaupun kita masih berharap lebih lagi. Ya, salah satunya yang paling signifikan menurut aku adalah pada saat Kapolri umumkan untuk menonaktifkan Kadif Propam, yang ini bukan pemberhentian ya, tapi menonjolkan agar memudahkan proses penyidikan. Itu menurut aku adalah langkah yang sangat tepat ya, agar meredamlah paling tidak terjadinya lebih pro dan kontra walaupun masih banyak kejanggalan. Nggak cuman dari masyarakat umum, ada sejumlah tokoh di Indonesia, misalnya Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji juga menilai satu kejanggalan yang sangat nyata adalah mengenai senjata Baradae. Itu kan jelas-jelas senjata yang biasanya dipakai hanya untuk para jenderal. Bagaimana mungkin kok ini bisa dipakai oleh seorang yang berpangkat adalah Barada. Ini juga senada dengan statement yang disampaikan dari mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Laksamana Muda Purnawirawan Soleman B. Ponto. Ya, sebenarnya kalau untuk mengetahui itu bukan hal yang sangat sulit, nggak perlu scientific investigation menurut beliau, diruntut aja catatan dari senjata tersebut, itu pasti akan ketahuan senjata itu punya siapa. Itu hanya untuk mencari identifikasinya, tapi untuk analisa lebih detail bagaimana bisa sampai ke tangan Baradae, yaitu butuh pendalaman yang lebih lanjut. Oke, dan ada beberapa komentar teman-teman, kejanggalan yang masyarakat kita juga nggak tahu nih, ini kayak dua mata sisi gitu ya. Kalian masih ingat tentang adegan pelukan yang Kadif Propam ya memeluk Kapolda Metro Jaya? Itu kan kita melihat ya, Pak Fadil begitu sangat empati dan juga simpati, tapi sebagian masyarakat ada yang menilai harusnya nggak pas itu, karena kan sedang diselidiki, tapi kok atasan-atasannya saling bertemu. Well, ini selalu akan ada pro dan kontra, tapi kalau menurut dari Laksamana Muda Purnawirawan Soleman B. Ponto, beliau mengatakan begini, ya kalau aku melihat nih ya dari bahasa tubuh mereka, ini sepertinya minimal Pak Fadil tahu nih sebenarnya apa yang terjadi. Ada rasa iba, waduh teman saya kok begini nih, kenapa ya? Itu kita sebenarnya nggak cuma dari beliau ya, kita juga masyarakat menilai kedekatan yang sudah mereka miliki kayak antar sahabat aja ya. Karena setinggi apapun jabatan seseorang, ya pasti adalah manusia biasa. Ada poin di mana sudah down banget, ya butuh adalah sahabatnya. Dan sepertinya ini adalah sebuah kode bahwa ini lebih dari sekedar penembakan antara kedua orang tersebut, yaitu adalah Baradae yang menembak dengan Brigadir J yang meninggal dunia. Ini masih menjadi penyidikan yang lebih lanjut. Beliau juga mengkritisi ada banyak logika yang tidak runtut di sini. Misalnya adalah kenapa sih harus repot-repot menjelaskan di awal-awal mengenai balistik untuk mengukur tembakan dan lain-lain, karena menurut beliau itu nggak pas. Maksudnya gimana? Beliau menceritakan pemaparannya, memberikan contoh pada saat Pak Ponto bertugas di Aceh. Kenapa balistik itu diperlukan? Tujuannya adalah seperti ini, cuplikannya. Ini dari YouTube Refli Harun berikut ini. Pakai balistik mengukur pistol itu, tembakan itu diukur pakai balistik. Pengalaman saya di Aceh, di Aceh ya, menggunakan balistik itu adalah mencari ada senapan, ada 2-3 senapan yang menembak masuk ke orang itu, peluru masuk ke orang, itu baru pakai balistik. Oke, jadi maksudnya beliau adalah, kalau aku tangkap di sini, kalau di Aceh itu ada banyak senapan, tembakan, mungkin ada 3 atau 4, tapi kita pengen tahu ini yang jadi korban, pelurunya ini berasal dari yang mana, untuk mengidentifikasi senjata yang mana yang menembak korban itu, misalnya seperti itu. Nah, ini berbeda dengan kasus ini. Kasus ini sudah sangat jelas, sudah dipaparkan data-datanya, tipe senjatanya, selongsongnya, milik siapa, sudah tahu semuanya. Kenapa kok dibutuhkan balistik lagi? Itu adalah bagian pertama yang beliau kritisi. Ini pelurunya senapan mana yang masuk ke dalam? Kalau sekarang kan beda. Sudah dibilang itu ada pistol di situ, masuk ke orang. Nah, tinggal balistiknya. Balistik pistolnya siapa kan? Tinggal 2 itu. Ya sudah, pistolnya cuma 2. Uji balistik masuk ke sana. Pistolnya siapa? Kan ini, pistolnya siapa?
Oke, tapi kalau secara logika ya aku tangkap ya, karena aku juga bukan expert ya. Mungkin dari balistik ini tidak hanya untuk mengidentifikasi itu milik siapa senjatanya dengan case yang Pak Ponto tadi sampaikan, tapi juga kita bisa mengklarifikasi nih, karena kan apa, ada isu yang disampaikan juga, bukan isu ya, kita sebutnya adalah kronologi ya, yang disampaikan dari penyidik pada saat awal kasus ini di press conference kan, bahwa ada terjadi saling tembak-menembak. 7 tembakan dikeluarkan oleh almarhum Brigadir J dan sedangkan lawannya Baradae mengeluarkan tembakan 5 kali. Nah mungkin dengan uji balistik ini pengen ngecek nih, bener nggak sih sesuai dengan kronologi nggak sih bahwa tembakan Brigadir J yang tidak mengenai Baradae 1 pun 7 tersebut adalah make sense. Misalnya kalau di tembok, katanya ada di tembok, karena sampai sekarang kita belum melihat ya lokasi TKP-nya itu seperti apa, walaupun sudah berkali-kali dilakukan olah TKP, tapi sampai saat ini aku masih belum lihat liputannya di media massa di real olah TKP-nya seperti apa. Kalau seandainya kembali lagi bahwa ada keterangan dari penyidik mengatakan ada bekas tembakan di tembok atau di area rumah lainnya, itu mungkin akan dicek nih ya. Tembakan seperti ini coba jaraknya beneran nggak sih? Kalau ada kan pada saat kita ketahui juga keterangan dari pengacara bahwa pada saat dari Polres ya, Polsek atau Polres Jakarta Selatan, correct me if I'm wrong, itu mereka datang dan sudah melihat ada jenazah pria, yaitu adalah Brigadir J, yang terkapar. Nah, mungkin dari situ akan diukur tembakannya ini sudah masuk akal nggak nih? Kena dengan tembok tersebut jaraknya mungkin 1 meter, 2 meter. Kan ada dugaan di luar sana mengatakan bahwa ini mah bukan aksi saling tembak, tapi Brigadir J ditembakin aja begitu. Terus kemudian Brigadir J mengeluarkan tembakan, dugaannya adalah framing. Itu yang bekas-bekas tembakan di rumah itu hanya framing aja. Ada seseorang yang melakukannya agar mensupport apa yang sedang dibangun ceritanya selama ini. Itu dugaan yang tidak bisa kita pungkiri sedang berada di masyarakat juga. Dan ini untuk membuktikannya ya harus juga menggunakan science ya. Ya science-nya adalah kalau untuk senjata adalah balistik. Tapi kalau untuk tubuh-tubuh dari Brigadir J, science-nya adalah dengan otopsi. Itulah kenapa arahan dari Kapolri harus menggunakan science investigation gitu. Oke, lanjut lagi di bagian berikutnya adalah sekarang itu kita pengen tahu nih menurut beliau, Pak, pistolnya itu pistolnya siapa? Pakai logika dasar aja atau cuma kronologi saja itu bisa terungkap katanya. Nggak perlulah pakai scientific crime investigation. Ini untuk isu mengenai yang tadi ya senjatanya kan ya. Tapi kan kita ketahui juga bahwa sudah dikatakan bahwa Barada memang level yang biasanya tidak pakai senjata, tidak dibekali senjata, tapi itu boleh diberikan senjata asalkan ada alasan tertentu dari atasannya. Tapi juga kita ketahui ternyata untuk Barada itu ada, walaupun diizinkan sama atasannya, ada batasan maksimum senjatanya. Nah, senjata yang dipakai ini adalah yang dikritisi Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji dan juga banyak jenderal lainnya yang kok aneh seperti itu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan dan juga pernyataan dugaan bahwa yang nembak kayaknya bukan Baradae deh, yang nembak tuh kayaknya orang lain deh. Dugaannya seperti itu. Ini nggak bisa kita tutupi ya, kita nggak boleh munafik ya. Itu adalah yang tersebar di media massa. Kemudian, kalau yang paling mudah aja tidak ditampilkan, gimana dengan yang scientific, begitu opini-opini yang disampaikan polisi itu tidak sesuai logika berpikir. Beliau mengatakan begini, polisi tidak akan runtuh kalau pembunuhnya itu dari polisi sendiri. Justru malah akan mendapatkan kepercayaan kalau buka tabir ini seterang-terangnya. Ini kayaknya kode banget gak sih? Kode bahwa ya udahlah kalau memang ada dugaan yang terlibat adalah orang-orang penting, petinggi-petinggi pejabat. Janganlah mengorbankan institusi kepolisian begitu. Apalagi di zaman yang susah sekarang ini teman-teman. Karena aku lihat ya, ekonomi Indonesia itu sekarang lagi, ya nggak cuma Indonesia, Thailand juga sama, semua negara juga sama karena efek COVID. Itu ekonominya lagi nggak bagus loh. Jadi kalau ada hal-hal yang mencetuskan rasa ketidakadilan seperti ini, takutnya malah akan memicu bukan lagi tentang kasusnya, tapi ini menjadi pemicu gitu loh. Kita sudah banyak kekecewaan, tapi kok perilakunya, dugaannya polisi seperti ini, itu akan ngebuat masyarakat Indonesia marah, akan menjadi chaos, dan kalau sudah terjadi konflik, justru walaupun nanti kasusnya sudah terungkap
sebenarnya itu doesn't matter anymore karena sudah terjadi konflik yang lainnya. Aku menangkap bahwa pesan beliau tuh sebenarnya jangan sampai ya kalau dugaannya ada anggota pejabat kepolisian yang terlibat, janganlah mengorbankan institusi dan juga marwah dari kepolisian. Oke, kita coba simak lagi keterangan beliau ini dari channel Refli Harun, apa yang disampaikan mengenai senjata. Paling objektif, paling gampang itu asalnya pistol itu. Ya karena yang punya bisa berbicara si pistol, orang ini kan sudah mati. Nah, karena ada pistol penembakan, dia bilang, orang mati ini tidak mungkin mati tanpa pistol. Oke, orang mati ini tidak mungkin mati tanpa pistol. Jadi yang aku tangkap, beliau juga menanyakan tidak hanya senjata yang dimiliki oleh Baradae, tapi juga oleh Brigadir J. Apakah seperti itu juga yang kalian tangkap? Karena kita penasaran senjata-senjata yang levelnya sudah cukup baik tersebut kenapa dimiliki oleh mereka? Apakah ini adalah real seperti faktanya? Ataukah ada framing-framing yang sedang dilakukan oleh dugaannya adalah pejabat-pejabat ataupun juga orang-orang penting di ketinggian kepolisian gitu? Ya, kita nggak bisa menuduh seperti itu, kita nggak boleh hanya sekedar karena keyakinan, tapi juga dalam dunia hukum harus ditunjang dengan alat bukti yang kuat. Itu yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena di situ aku tunjukkan ada foto yang real bagaimana kondisi terakhir dari jenazah Brigadir J. Aku buatkan video pembahasannya tanpa sensor, ada di Instagramku di Anjas di Thailand. Terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.